kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang kasus mafia tanah Batu Pon yang terjadi di Bantul. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Arya NIM akhir 078. Kronologi pertama yaitu ada di sebuah dusun Bantul yang dimiliki oleh kepemilikan lahan itu dimiliki oleh Mbah Tupon. Nah, pada tahun 2000-an Mbah Tupon dan ahli warisnya berusaha mengurus sertifikat tanah atas dasar penguasaan fisik bertahun-tahun. Namun pengurusan tidak berkunjung membuahkan hasil karena status tanah masih dianggap milik desa atau pada tahun 2022 tanah tiba-tiba bersertifikat atas nama orang lain. Keluarga Mbah Tupon terkejut karena mengetahui bahwa tanah yang mereka tempati telah bersertifikat atas nama orang lain yang tidak mereka kenal. Orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah baru tersebut bahkan menggugat Mbah Tupon dan keluarga di pengadilan untuk mengosongkan lahan. Awal tahun 2023, proses gugatan perdata. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Bantul. Keluarga Mbah Tupon digugat sebagai pihak yang menempati tanah secara tidak sah. Sementara itu, keluarga Mbah Tupon mengajukan perlawanan hukum karena merasa sebagai penguasa sah atas tanah tersebut secara fisik dan historis. Pertengahan tahun 2023 muncul indikasi mafia tanah. Mulai pendampingan hukum dan investigasi terungkap indikasi bahwa terjadi praktik mafia tanah. Sertifikat tanah diduga diperoleh melalui manipulasi data, pemalsuan dokumen atau kolusi dengan oknum pejabat pertanahan. Beberapa nama muncul sebagai pihak yang diduga mengurus sertifikat secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak yang menguasai tanah. Akhir 2023, kasus mendapat perhatian publik. Kasus ini mencuat ke media sosial lokal dan nasional. Banyak pihak termasuk aktivitas agraria dan lembaga bantuan hukum mulai memberikan dukungan kepada keluarga Mbah Tupon. Awal tahun 2024, advokasi dan pelaporan ke Kementerian ATR atau BPN. Kasus hukum Mbah Tupon melaporkan dugaan mafia tanah ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN serta Satgas Mafia Tanah. BPN Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan audit ulang terhadap proses penerbitan sertifikat yang disengketakan. Pertengahan tahun 2024, proses hukum masih berlanjut. Hingga pertengahan 2024, proses hukum masih berjalan baik di pengadilan maupun di internal Kementerian ATR atau BPN. Mbah Tupon yang saat ini berusia sekitar 90 tahun tetap bersikeras memperjuangkan haknya atas tanah yang telah ditempati lebih dari 60 tahun. Selanjutnya ada analisis hukum yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya Anindya Prasasti dengan NIM akhir 072 ingin mempresentasikan analisis hukum. Analisis hukum yang kami temukan yaitu pembatalan sertifikat yang telah berdalih nama atas nama pihak lain. Dan yang kedua yaitu peran berbagai pihak yang terlibat dalam proses jual beli dan pemecahan sertifikat serta pihak yang menjadi perantara atau calo. Untuk yang ketiga, modus mafia tanah yang digunakan dalam kasus ini termasuk pemanfaatan ketidakpahaman korban yang buta huruf dan manipulasi dokumen. Pelanggaran hukum yang ditimbulkan yaitu yang pertama, penggusuran tanpa putusan pengadilan menurut pasal 50 ayat 3 Peraturan Menteri atau Kepala BPN nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah.
Pelanggaran yang dimaksud yaitu pihak ketiga memaksa melakukan penggusuran terhadap keluarga Mbah Tupon tanpa putusan pengadilan. Untuk yang kedua yaitu perampasan hak milik. Mbah Tupon telah menguasai tanah tersebut lebih dari 20 tahun tanpa gangguan, maka dia memiliki dasar hukum untuk mendapatkan hak milik. Pasal 24 UU PA nomor 5 tahun 1960. Pelanggaran yang ditimbulkan yaitu mengklaim tanah yang telah dikuasai masyarakat tanpa proses hukum yang sah. Dan untuk yang ketiga yaitu perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHP. Pelanggaran yang ditimbulkan yaitu pelaku bertindak sewenang-wenang menimbulkan tekanan psikis dan intimidasi pada Mbah Tupon, maka dapat dikenakan pasal 1365 KUHP tentang perbuatan melawan hukum. Proses hukum yang sedang berjalan yaitu pelaporan ke Polda DIY. Kasus ini telah dilaporkan ke Polda DIY dan saat ini sedang dalam proses penyidikan. Untuk yang kedua, berkas perkara kasus Mbah Tupon telah dilimpahkan dari Polda ke Kejaksaan. Dan yang terakhir, proses hukum selanjutnya kemudian akan berlangsung ke pengadilan untuk diadili. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Yuni Rina Damayanti dengan NIM akhir 073. Berikut adalah solusi dari permasalahan berikut. Peran pemerintah Kabupaten Bantul yang mediasi antara pihak yang melibatkan, satu diantaranya Kantor Pertanahan Bantul, kedua pemerintahan desa, ketiga lembaga bantuan hukum. Jika mediasi tidak mendapatkan titik terang, maka akan dilanjutkan ke ranah hukum atau jalur hukum. Pembentukan tim hukum. Pemkab Bantul membentuk tim hukum untuk menyelidiki kasus ini dan memberikan pendampingan hukum kepada Mbah Tupon. Pendampingan hukum berikut selain Pemkab Bantul juga menyediakan pengacara untuk mendampingi Mbah Tupon dalam proses hukum, termasuk dalam menghadap gugatan perdata yang diajukan oleh pihak penggugat. Koordinasi dengan pihak terkait antara lain Pemkab Bantul berkoordinasi dengan Polda DIY, Kejaksaan, BPN, dan pihak-pihak terkait untuk mengungkap kasus tersebut dan memprosesnya secara hukum. Upaya pencegahannya yaitu Pemkab Bantul berkomitmen untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang modus mafia tanah dan memperketat pengawasan terhadap proses jual beli tanah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang kata yang mungkin berkenan di hati penonton. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.